Mari kita Bapak Ibu buka hati kita, bawa doa kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah ini, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada di hadapan-Mu saat ini. Semua bukan karena kekuatan kami. Semuanya karena kasih-Mu, anugerah-Mu, cinta-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur kami boleh melewati sepanjang 1 minggu lamanya Tuhan. Bahkan sampai di detik ini kami boleh membawa syukur kami, pujian sembah kami hanyalah bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih yang Bapa. Kami memulaikan ibadah ini dari awal pertanyaan kami akhiri. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang masih di perjalanan. Biarlah Tuhan yang mengantarkan mereka dengan selamat di tempat ini. Sehingga kami boleh datang bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap berdoa, memuji dan menyembah-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari buka hati di hadapan Tuhan. Sama-sama kita bawa kerinduan kita di hadapannya. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam senang jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kau tahu hatiku Tuhan, yes Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu
Saya mau jemaat Tuhan sendiri katakan sungguh-sungguh di hadapannya. Yesus kau anugerah terindah dalam hidup. Yes Bapa, benar Tuhan. Engkau anugerah terindah dalam hidup kami. Sungguh kami terpesona akan kebaikan-Mu Tuhan. Yesus kau terbaik. Mari sama-sama buka hatimu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, katakan Yesus kau anugerah terindah. Yesus kau anugerah terindah dalam hidup. Amin, amin Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dalam keadaan apapun kami, dalam situasi hati kami saat ini, kami memilih datang untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Anugerah-Mu
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari buka hatimu lebih lagi, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa, menjadi ucapan syukur kita bagi Tuhan. Dalam setiap perjalanan kita hanyalah Tuhan yang kita andalkan. Sungguh tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, segala puji syukur hanyalah bagimu Tuhan. Terpujilah namamu, haleluya, haleluya. Shikataya larabaya shandarabaya larabaya larabaya larabaya. Kirana ya shikataya larabaya shandarabaya larabaya. Engkau Allah yang mengetahui setiap isi hati kami. Saat ini dalam keadaan apapun kami Tuhan, dalam keadaan bersedih, dalam keadaan duka, dalam keadaan kecewa, sakit hati, terluka, kami mau katakan, kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya ada pemulihan terjadi, ada kemenangan, pelepasan. Kami boleh mengalami Engkau secara pribadi, mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Ketika kami keluar dari tempat ini, kami membawa pembaruan hidup yang baru, kemenangan yang baru, sukacita yang baru, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan kami boleh memuji-Mu Tuhan. Oh sikataya larabaya shandarabaya larabaya larabaya. Mari satukan suara sama-sama, naikkan syukur-Mu bagi Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah Dia Yesus. ku menyembah-Mu. Sama-sama katakan segala pujian. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup kami. Kau hadir dalam hidupku. Saat ini kami datang membawa Ku syukur datang kami. sujud di hadapan-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. sama-sama boleh bangkit berdiri Bapak Ibu, naikkan syukur-Mu, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan, katakan Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, Ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, Ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, Ku menyembah-Mu. mari berikan sorai-sorai bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Benar Bapa, bahwa segala pujian hormat hanyalah bagi-Mu.
Kau Allah yang kami sembah, kami tinggikan saat ini. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang hadir dalam setiap kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sampai hari ini. Sekalipun kami meninggalkan Tuhan, baik dalam keadaan apapun kami, situasi apapun kami, tapi Engkau setia menerima kami. Engkau setia Tuhan, menunggu setiap kami. Bahkan Tuhan memberikan kami pengharapan masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan. Sungguh tiada kata selain ucapan syukur bagi-Mu. Ya larabaya shandarabaya larabaya larabaya shandarabaya larabaya. Iranaya shikata ya larabaya shandarabaya larabaya 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 larabaya. Dalam setiap langkah kami, dalam setiap perjalanan kami, dalam setiap musim-musim hidup kami, Engkau setia. Kau anugerah terindah Tuhan. Dengan apa kami membalas kasih-Mu? Selain ucapan syukur kami, terima kasih. Hosana bagi. Ya larabaya shandarabaya larabaya 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 shandarabaya larabaya larabaya. Mari naikkan ucapan syukur-Mu bagi Tuhan Bapa Ibu. Katakan terima kasih Tuhan untuk sampai hari ini saya masih sehat, saya masih kuat, saya masih memuji menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Ya larabaya shandarabaya larabaya larabaya shandarabaya larabaya larabaya. Iranaya shikataya larabaya shandarabaya. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati umat-Mu yang di tempat ini. Berkati segala sesuatu yang mulai mereka kerjakan, keluarga mereka Tuhan, pekerjaan mereka, pelayanan, bahkan masa depan, studi mereka Tuhan Engkau berkati. Saat ini kami boleh menerima sukacita daripada Tuhan. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa kemenangan-kemenangan yang baru. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami mau lebih lagi bersorai bagi-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap bersorai bagi Tuhan, yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama saya, kita katakan amin. Haleluya, sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, yang percaya bahwa Tuhan adalah terang kita boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Dia adalah Allah yang mengubah hidup kita. Amin Bapak Ibu. Katakan kiri kanan, mari bersukacita lebih lagi dalam Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Bawa syukur-Mu yang terbaik bagi Dia. Haleluya Tuhan Yesus. Marikan satukan suara kita, naikkan syukur bagi Tuhan. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Amin. Hidupku tak sama, hidupku tak sama sejak Kau ada. Dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Ya sama-sama naikkan suaranya. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya.
kemuliaanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada Bapa ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Satukan suara katakan, mulia namamu. Mulia namamu. Yang percaya Tuhan kita besar katakan amin. Mari bertepuk tangan di atas kepala semua yuk. Yes. Satukan suara bagi Tuhan, sama-sama kita katakan. God be the glory, for this is time. To God be the glory, for this is time. Mari lebih lagi katakan. To God be the glory, for this is time. To God be the glory, for this is time. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada Kau telah ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Kami nyatakan Yesus kau terangnya, kami nyatakan Yesus mulia. Mulia namamu. Mulia namamu. Haleluya. Masih ada sukacita memuji Tuhan, amin. Haleluya. Bahwa Tuhan adalah Allah yang ajaib, amin. Sungguh tiada taranya dalam kehidupan kita, amin. Katakan kiri kananmu, kasih Tuhan tiada taranya dalam hidup kita. Haleluya. Ajaib Tuhan kita, amin. Mari lagi bersukacita lagi bagi Tuhan kita. Satukan suara sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, Amin. segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atas kami. Ya sama-sama angkat tangannya bagi Tuhan, katakan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Are you ready? 1, 2, 3, go! Ajaib Kau Tuhan, Amin. agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Siapa dia? Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagi kami. Dengan segenap jiwa menyatakan. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atas kami. Yuk sekali lagi sama-sama angkat tangannya bagi Tuhan. Kau yang layak ditinggikan.
bersyukur hanya padamu Tuhan. Sebab Engkaulah Yesus mulia, amin. Amin. Sama-sama lebih lagi bagi Tuhan kita. Bertepuk tangan lebih lagi. Naikkan syukurmu yang terbaik bagi Dia. Mari kita satukan suara kita, sama-sama angkat tangannya bagi Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, Agung dan perkasa, agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan kami Kau Tuhan. sumber kemenanganku, layak berkuasa, Pemerintah selamanya. memerintah selamanya. Siapa Dia? Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Satukan suara kita katakan. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, berikan seru-seru bagi Tuhan kita semua, kita diberkati, amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saatnya kita menyambut firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Mari kita buka hati kita semua, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan, amin. Amin. Baik, mari kita tundukkan kepala kita, sekali lagi kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya Bapak. Kami bersyukur setiap kesempatan yang Tuhan izinkan kami untuk boleh memuji, memuliakan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau disenangkan di atas puji-pujian kami. Dan saat ini Tuhan kami mau datang di hadapan-Mu, membawa syukur kami, persembahan kami, segala berkat yang boleh kami terima. Kami kembalikan persembahan kami, perpuluhan kami, ucapan syukur kami, janji iman kami. Semuanya hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan kami mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bang Fabius Loli. Mari berkati setiap umat Tuhan di tempat ini. Kami buka hati kami. Biarlah pengurapan daripada Engkau Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga setiap firman yang boleh kami dengar Tuhan tidak berlalu begitu saja. Dapat boleh mengubah hati pikiran kami. Dan kami boleh membawa pembaruan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, mari urapi hamba-Mu, tambahkan hikmat pewahyuan Tuhan, Yesus kebijaksanaan atas hidup Bapa-Mu. Biar lewat firman yang disampaikan Tuhan, benar-benar berasal daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami menyambut firman-Mu, haleluya, bersama saya kita katakan, amin. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku.
saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang kami hadapi, ada saatnya yang ku hadapi. dalam keadaan apapun kami Seringkali tetap setia menyembah-Mu. mengerti, ku bermimpi untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, bukan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu Seumur hidupku, seumur hidupku. sampai ku menutup mata. Sampai ku menutup mata. Biarlah ini menjadi doa dan pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya kerinduan kami, Biar Kau dapatiku, hamba-Mu saya mau jemaat Tuhan sendiri setia. sungguh-sungguh katakan sampai akhir hidupku, sampai akhir hidup. Yes Tuhan, benar Bapa. Biar ini menjadi seruan dan doa kami, memilih untuk tetap setia Tuhan seumur hidupku. Sampai ku menutup mata. Kata demi kata pujian ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya hidup kita yang menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, angkat suaramu, angkat tanganmu. Di hadapan Dia. Yes Tuhan. Amin, amin. Seumur hidupku, hidupku. Sampai ku menutup mata, bukan tak mengasihi-Mu, biar Kau dapatiku, hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati, Biar Kau dapatiku, hamba-Mu yang setia. Biar Kau dapatiku, hamba-Mu yang setia. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Haleluya, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pujian ini Tuhan. Benar Bapa. Sampai akhir hidup kami Tuhan. Ku kan tetap menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mendapati kami
sebagai hamba-Mu yang setia sampai hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kasih anugerah Tuhan, penyertaan-Mu. Pada siang ini Tuhan kami berkumpul, datang bersama-sama, bersyukur, bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan telah memberkati kami selama ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh anugerah-Mu terbesar dalam hidup kami. Kami tidak bisa membalaskannya semuanya itu Bapa. Tetapi dengan kedatangan kami bersekutu, bersujud dan bersyukur di hadapan-Mu hari ini di tempat ini Tuhan. Itulah yang bisa kami berikan ya Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami, hati kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Terlebih firman Tuhan hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati firman-Mu, Engkau urapi ya Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami, kekuatan baru yang datangnya dari surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu secara manusia Tuhan memiliki keterbatasan ya Bapa. Kiranya kasih dan urapan hikmat, kiranya Tuhan Engkau memberikan kepada hamba-Mu ya Tuhan. Saya percaya Bapa, biarlah firman ini tersampaikan dengan baik. Pesan hati-Mu dapat kami dengar dengan baik Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan dan menyambut firman. Setiap kita yang percaya bersama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya, luar biasa hari ini kita diberkati dan bisa ada kesempatan kita untuk beribadah kepada Tuhan dan bersyukur di hadapan Tuhan selama seminggu lamanya. Tuhan berkati kita dalam setiap pekerjaan, bahkan setiap apa yang kita kerjakan. Luar biasa sekali. Terima kasih buat praise worship, bahkan memberkati kita lewat pujian luar biasa sekali dan kita sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ya kita bersyukur hari ini. Dan saya juga bersyukur Bapak Ibu hari ini berdiri depan ini. Itu bukan karena kekuatan saya, tapi karena anugerah Tuhan. Karena satu hari semalam saya kurang enak badan. Kadang-kadang ada sakit, pusing, puyeng. Tapi puji Tuhan pada ibadah 1, ibadah 2 sampai hari ini. Saya berdiri karena firman Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, langsung saja pada hari ini saya mau angkat sebuah tema dengan tema yang berkata adalah hati-hati dengan pergaulan. Ini perintah tegas Bapak Ibu. Hati-hati dengan pergaulanmu. Coba sampaikan kiri kanannya. Hati-hati dengan pergaulanmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kenapa tema ini saya angkat? Tema ini adalah sangat penting bagi setiap hidup kita, bahwa di dalam pergaulan ini sangat penting. Pergaulan itu penting sekali Bapak Ibu. Tidak ada salah dengan sebuah pergaulan. Tapi kita ini tidak bisa menghindar dari kehidupan sosial. Berinteraksi dengan sosial, dengan semua orang kita berinteraksi. Dan sering kita beradaptasi dan interaksi, begitu banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi apakah kita bisa menjauhkan kita dari pergaulan saat ini? Tidak. Apalagi di dalam kemajuan hari ini, perkembangan teknologi, kemajuan zaman pada masa ini, pergaulan itu tidak bisa dihindari. Makanya saya angkat tema ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita ini semua adalah anak-anak Tuhan.
Kita ini adalah semuanya adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita ini dari awalnya kita percaya kepada Tuhan. Kita melangkah terus untuk mengerjakan keselamatan kita. Pergaulan ini baik. Tapi firman Tuhan bilang, jangan kamu sesat. Kita buka firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang dan tegas. 3, 2, 1. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan kamu berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Firman Tuhan bilang, janganlah kamu sesat. Pergaulan baik. Baik. Tidak ada yang salah dengan pergaulan. Tapi Tuhan bilang jangan sesat. Mungkin akhir-akhir ini teman-teman saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita ini datang dari kampung dan merantau di perantauan. Bahkan di negeri orang, bahkan di kota orang. Kenapa firman Tuhan ini tegas? Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Orang-orang yang baik dari kampung masa-masa ini kita lihat Bapak Ibu, ini fakta dan nyata. Setiap kita pergi melangkah, mungkin sebelumnya kita adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang rajin, orang yang taat kepada Tuhan. Dan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan orang yang nurut sama orang tua. Orang yang berkata lemah lembut. Taat kepada orang tua, tidak melawan orang tua. Tetapi ketika kita melangkah di tempat orang, di kota orang, melangkah kita salah satunya di kota Medan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Perbuatan kita yang baik, kebiasaan kita yang baik. Ketika kita membuka mata kita, nyampe di tanah perantauan, wah megahnya dunia ini. Megah, lengkap semuanya serba ada. Semuanya ada. Yang dulu di kampung kita tidak ada, terbatas kita melakukan sesuatu. Tapi ketika kita melangkah di rantau orang, salah satu di kota Medan, semua kebiasaan baik kita hilang. Kenapa? Karena kita bergaul dengan orang yang salah. Kita bergaul, hidup dalam pergaulan. Mungkin adik-adik, teman-teman, sahabat, abang-abang, kakak, saudara yang terkasih. Dulu orang-orang yang baik datang ke kota Medan ini. Orang yang baik, orang yang diakui rajin, hebat sekali. Tetapi karena dunia ini menawarkan kenikmatan, tawaran yang lebih besar, yang memuaskan hati kita. Akhirnya kebiasaan baik kita pertaruhkan untuk kalah dengan pergaulan yang salah, pergaulan yang buruk. Ada banyak kita teman-teman ketika kita sudah melangkah ke hal yang baru, kita terbawa arus dengan pergaulan-pergaulan yang buruk. Salah satu contoh Bapak Ibu, minta maaf kalau ada yang merasa gak terima dengan apa yang saya sampaikan. Contoh Bapak Ibu, ketika kita ini adalah dari kampung, orang yang baik, kalem. Kalau laki-laki dia tidak merokok. Tapi ketika di tanah orang, apa yang terjadi? Dia ditawarkan, merokoklah bang, merokoklah. Pepatah berkata, pantun ada pantun. Ayam berkokok dan segenteng, abang merokok sudah ganteng. Nah, hal ini anak muda mau lakukan. Enggak keren kalau saya enggak merokok, dulu saya kalem. Saya mau kasih tahu, itu kamu sesat. Karena hal yang baik dari awal kau lakukan, kau terjerumus dalam dosa. Itu salah satu contoh saja. Apakah
Saya menghakimi orang merokok, minta maaf, saya tidak menghakimi. Ini adalah salah satu contoh tindakan yang baik, yang pernah nyata dan terjadi. Awalnya adalah orang yang rajin sekali, taat beribadah kepada Tuhan, tetapi karena hidup dalam pergaulan, jangankan lupa gereja, Tuhan pun lupa dia. Apakah ada yang seperti itu? Saya percaya di tempat ini tidak ada. Kenapa saya berkata demikian, Bapak Ibu? Harusnya kita ini adalah orang yang percaya kepada Yesus. Jangan gampang diombang-ambingkan oleh segala situasi keadaan dan di mana kita melangkah, di mana kita berada. Kadang-kadang orang pergaulan-pergaulan yang buruk banyak di kota Medan ini. Rela berkorban demi kawan. Hati-hati, rela berkorban demi kawan buat apa? Yang baik atau yang buruk? Nah ini harus hati-hati teman-teman. Makanya saya bilang, hati-hati dengan pergaulan. Salah pergaulan, tidak ada yang salah pergaulan. Yang salah itu siapa? Kita. Keberadaan kita kemana? Itu yang salah teman-teman. Mana Tuhan kita salahkan? Kita sendiri. Jadi engkau berangkat dari kampungmu ke kota Medan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adik-adik, saudaraku, bergaullah dengan orang-orang yang tepat. Pergaulan ini mempengaruhi dampak yang lebih besar, Bapak Ibu. Kau pergaulanmu negatif, hasilnya negatif. Engkau bergaul dengan orang-orang yang sehat, pergaulan yang sehat, pergaulan yang positif, hasilnya positif. Pergaulan buruk ini menghancurkan masa depan kita. Orang-orang yang kalem dulu, enggak minum, enggak merokok, tiba masuk dalam orang-orang yang wah luar biasa hebohnya, mantap sekali. Bang rokok, oh siap. Bang tuak, oh gas. Bang satu tengkol lagi, ambil lagi. Kadang-kadang kita seperti itu. Kadang-kadang enggak menyadari hidup kita teman-teman. Ini masih untuk kepada pria. Kadang-kadang kita seperti itu teman-teman. Gampang sekali. Ayo ke sana bang. Oh ke situ. Ngapain gereja? Ke sinilah kita. Happy di sini ya kan? Habiskan waktu di luar yang tidak punya tujuan. Pergaulan buruk ini menghancurkan tujuan masa depan kita. Jadi teman-teman, ini firman Tuhan ini penting sekali. Di ayat 34, kalau ada teman-teman yang jatuh dalam pergaulan ini, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Pergaulan buruk ini menimbulkan dosa teman-teman. Wah benar ini. Ini fakta dan nyata sekali. Makanya teman-teman kalau kita lihat kiri kanan kita, coba lihat kiri kanan saudara. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kadang-kadang kita melihat orang polos. Polos, kalem ya kan? Iya kak. Tapi di belakang kita nggak tahu. Nah ini perlu dan penting sekali bagi kita. Orang-orang polos pun kadang-kadang kita hati-hati juga ya kan? Ya kan? Hati-hati juga kita pergaulan dengan orang-orang yang tidak dalam kebenaran. Katanya hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kadang-kadang kita ini udah mengenal Tuhan nanti. Karena ada pergaulan inilah. Kita jauh sekali dari Tuhan. Pengenalan kita dengan Tuhan jauh sekali. Kita merasa nikmat, happy, enak dengan apa yang kita nikmati. Dosa nyaman yang kita lakukan. Jadi perhatikan, yang dulunya kamu datang dari kampung ke Medan ini. Engkau orang yang baik-baik. Tapi engkau datang di kota Medan ini. Bahkan engkau di mana merantau hari ini. Engkau berubah lebih buruk. Cek hidupmu. Koreksi hidup. Benar gak yang aku lakukan ini? Pergaulan ini membawa dampak baik atau dampak buruk? Itu teman-teman, kalau teman-teman tidak merenungkan hal itu,
tidak memikirkan hal itu, dipertanyakan hidup kita ini serius. Kalau kita lihat pergaulan kita ini salah, harusnya kita sudah respect. Kita ini adalah orang yang baik dari kampung. Jauh-jauh dari kampung, di tanah orang, di tanah perantauan orang. Tapi kita ini berubah drastis jauh sekali. Berubahnya itu bukan pergaulan yang baik, bukan menghasilkan dampak yang positif, tapi pergaulannya menghasilkan negatif. Kehancuran masa depan anak-anak muda saat ini itu dimulai dari pergaulan. Teman-teman semuanya, saudara yang saya kasihi, perhatikan hidup saudara. Sadarlah kita bahwa hidup ini berharga di mata Tuhan. Bahwa hidup ini bernilai di hadapan Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Banyak orang tersesat karena pergaulan yang tidak benar. Ini saya mau kasih tahu teman-teman. Itu tadi untuk pria. Wanita. Nah ini. Wanita orang-orang yang baik dari kampung. Orang-orang yang luar biasa dari kampung. Yang baik, taat kepada Tuhan. Tapi kita lihat anak-anak muda sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Gampang sekali. Dibawa ke sini, gampang sekali. Oleng, tidak teguh dengan iman. Percaya kepada Tuhan. Orang yang rajin dari sana, dari kampung, nyampe di perantauan, pulang dari kampung. Orang yang malas jadinya. Karena apa? Karena kita dihantui dengan pergaulan. Pergaulan yang tidak benar. Makanya hati-hati dengan pergaulan kita. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan semuanya. Puji Tuhanlah saya bersyukur sampai saat ini Bapak Ibu. Dari kampung sampai sekarang, saya merantau kemanapun. Sekali baik, jadilah baik. Nah, itu kunci hidup teman-teman. Sekali baik, jadilah baik. Punya integritas hidup ini teman-teman. Bang, masalahnya nanti bang, gimana ini bang? Kini ada teman-teman nih. Kita bukan masalah munafik ini teman-teman. Ini nih teman-teman. Ditawarkan gini, dalam hal contoh lah ini hal-hal kecil. Yang awalnya gak merokok. Bang, nah. Saya tolak. Saya hargai mereka serius teman-teman. Saya hargai mereka. Saya hargai mereka ditawarkan minum, saya hargai mereka. Saya hargai, minta maaf ya. Saya menghargai Anda. Teman juga menghargai saya lah. Saya tidak mau terlibat. Apakah saya membatasi hubungan saya dengan mereka? Tidak, no. Saya tetap berteman dan bergaul dengan mereka dengan baik. Harusnya saya berusaha bagaimana supaya orang ini punya kesadaran akan hidupnya. Punya kesadaran dari hati nurani, dari perasaan dan pikiran. Ini aku orang yang seperti ini dulu. Kalau aku sekali coba, ketagihan aku teman-teman. Benar nggak? Ada yang pengalaman? Pasti ada yang pengalaman di sini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya bersyukur ada orang yang menawarkan, saya senang dan saya menghargai mereka. Bukan berarti saya mau terlibat di dalam mereka. Di dalam heboh, minum. Salah minum. Kalau mau mabukan ini, berat ini. Nah, itu kita perhatikan hidup kita. Jangan pernah coba-coba pergaulan yang buruk. Jangan coba-coba engkau bergaul dengan orang-orang peminum, jadilah engkau peminum nanti. Kalau kamu teguh bagus. Harusnya Tuhan mau izinkan hidup kita ini memberi pengaruh besar dengan orang-orang yang pergaulan yang tidak baik. Kita dihadirkan di situ. Bukan kita yang terjerumus, tapi orang ini kita bawa kepada Tuhan. Haleluya. Harusnya itu yang Tuhan inginkan dalam setiap hidup saudara dan saya. Karena pergaulan ini penting sekali sebenarnya. Tapi kadang sasaran kita salah dalam pergaulan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita ini penting memilih pergaulan. Penting gak memilih pergaulan? Penting sekali. Penting. Kadang-kadang kalau kita
terlalu tidak radikal dengan dunia ini. Kita yang korbannya serius, teman-teman. Kita yang korban. Kalau kita tidak berpegang pada pendirian Tuhan, hidup saya dengan Tuhan, gampang kita kalau kita tidak teguh dalam hidup ini. Lagi adik-adik wanita, jaga hidup saudara yang terkasih. Kalem-kalem sekarang, kalem-kalem. Kita lihat nanti kita dengar berita. Wah, berita seperti itu berbahaya sekali. Jadi jagalah dirimu, jagalah hidupmu di hadapan Tuhan. Jangan kita ini didengar adalah orang yang baik, tapi kita hidup dalam pergaulan yang buruk. Tinggalkan. Kalau ada dalam hidup saudara pergaulan yang memaksa kamu untuk kamu berdampak negatif, tinggalkan. Saya mau bilang tinggalkan. Tidak ada Tuhan di situ. Iblis yang ada di situ. Saya mau kasih tahu teman-teman, iblis yang ada di situ. Iblis itu kadang-kadang ada laukan, entah apa yang merasukimu. Iblis yang merasuki kita, teman-teman. Nah, ini dalam hal ini pergaulan buruk jauhilah. Karena notabene-nya kita sudah menjadi anak Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan, berharga. Tinggalkanlah itu. Biarlah kamu dibenci karena perbuatan yang baik engkau tinggalkan sama mereka. Artinya kamu tidak bergaul dengan perbuatan ikut dengan mereka. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Suatu kebanggaan besar engkau membawa hal yang baik. Jadi Bapak Ibu, mari kita hati-hati dengan pergaulan. Dunia ini bebas, semuanya bebas. Tuhan kasih pengetahuan, Tuhan kasih hikmat. Tuhan kasih apa lagi? Semua Tuhan kasih. Kita ini sudah tahu mana yang baik, mana yang jahat. Jadi jangan pernah lagi, saya gimana bang, gak enak saya bang. Gak enak saya kalau ada rokok dicium, gak enak saya bang. Gak enak nanti, gak dibilang nanti, gak kawan ini. Teman-teman perhatikan, baik gak? Masa kebiasaanmu yang baik, orang lain mau mengubahkan kebiasaan jadi buruk? Saya tidak mau. Kalau saya tidak mau teman-teman, kalau teman-teman saya tidak tahu. Kalau teman-teman hari ini kebiasaan baik yang terjadi, tapi orang lain bisa masuk untuk mengubah kebiasaan yang buruk, itu tanda tanya hidup saudara, tanda tanya iman saudara, tanda tanya bagaimana Tuhan yang kau kenal itu. Ini penting sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penting memilih pergaulan, penting sekali, sangat penting sekali. Jadi firman Tuhan katakan di dalam kitab Amsal, Amsal 13 ayat 20. Oke. Kita baca bersama-sama biar enak. Sama-sama kita diberkati, sama-sama kita membacanya dengan tegas dan lantang. 3, 2, 1. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, udah jelas firman ini teman-teman. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Jadi siapa yang bergaul dengan orang yang mabuk-mabukan ya jadi mabuk-mabukanlah kita. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, sudah jelas Tuhan kasih tahu di sini. Yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Artinya apa? Kehancuran hidup kita dinantikan. Jangan sampai terjadi ini. Buat teman-teman, abang kakak, dan adik-adik. Jangan ya dek ya, jangan. Jangan ya dek ya. Ya, jangan ya dek, jangan jatuh dalam pergaulan yang bebas, pergaulan yang tidak benar ya dek ya. Jangan dek ya, jangan ya. Kan itu lagi tren ya kan. Jangan ya dek ya, iya bang. Tapi besok terjadi, macam mana ini? Macam mana hidup dengan situasi seperti ini kita tidak kuat, tidak teguh. Ya buat adik-adik jangan ya, jangan dek ya. Ya. Ayo kedugem, jangan dek ya, jangan. Nah itu perhatikan, dunia hiburan ini sangat menikmati sekali, tapi kalau pergaulan bebas terjadi, kita ikuti. Habis hidup kita. Makanya saya bilang buat adik-adik kita cewek, jangan dek ya, jangan. Jaga hidupmu, ya. Jaga hidupmu, orang tua sudah berusaha payah
Dia berharap kita ini menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa dan negara. Bukan cuma hanya itu, jadi orang yang berfungsi buat kerajaan Tuhan, berguna bagi kerajaan Tuhan. Amin. Pergaulanmu itu kau perhatikan deh ya, jangan terlalu nikmati, enak sekali pergaulan ini. Jangan deh ya. Jadi itu harus diperhatikan. Cowok-cowok perhatikan. Jangan terlalu enak pergaulan bebas di mana-mana ya. Hati-hati. Ini anak-anak muda zaman sekarang ini mulai zaman berkembang, teknologi berkembang. Salahkah kita mengikutinya? Tidak. Ikutilah semampumu, tapi hati-hati dalam hal ini. Ini adalah perintah yang tegas bagi kita semua. Pergaulanmu diperhatikan. Jadi ketika kita bergaul dengan orang yang bijak, kita menjadi bijak. Bergaulah kepada orang-orang yang baik mengarah ke masa depanmu yang lebih baik. Bergaulah kepada orang-orang yang memberi dampak positif dalam hidupmu. Tinggalkanlah orang-orang yang memberi pengaruh negatif dalam hidupmu. Itu tidak Tuhan sukai dalam hidup kita. Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang seperti itu. Apakah pergaulan buruk ini kita benci? No. Pergaulan ini kita jauhkan bukan berarti kita benci dengan orangnya, tetapi kita mengasihi orangnya. Karena Yesus sudah perintahkan. Yesus turun ke dunia ini mengasihi orang berdosa. Tuhan Yesus benci dengan dosa? Pasti benci dengan dosa. Tapi Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Jadi kita ini harus bijak memilih. Bergaullah kepada orang yang pelayanan jauh lebih bagus daripada kita bergaul dengan orang-orang yang hanya menghancurkan hidup kita. Yang membawa, kenapa teman-teman? Pergaulan kita itu menghasilkan keteladanan hidup. Pergaulan kita menghasilkan sesuatu yang baik. Pergaulan kita mendatangkan kerajaan Tuhan dalam hidup seseorang. Jangan kira asik bergaul. Terjerumus kita, bahaya. Bergaul salah tidak, tapi bijaklah dalam pergaulan. Bijak memilih teman, bukan milih-milih. Ya. Tapi kalau Tuhan, ini sih saya mau sampaikan, kalau Tuhan beri kamu kekuatan dan hikmat engkau bergaul dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita bergaul di situ, jangan terlibat. Tapi beri dampak bagi mereka, bagaimana sesungguhnya yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Bagaimana hidup dan tujuan yang benar di hadapan Tuhan. Karena pergaulan yang buruk udah jelas. Dosa upahnya adalah maut. Jadi hati-hati dalam pergaulan teman-teman. Jadi kalau kita bergaul dengan orang baik, pasti kita menjadi baik. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang bandel, pasti kamu ikut bandel. Kalau kau bergaul dengan orang-orang yang pemalas, malas kita. Abang ini aja malas. Saya pun malas lah. Ya kan? Mau ikut-ikutan. Harusnya hidup ini punya pendirian yang tegap, yang berprinsip. Integritas hidup kita ini harus ada teman-teman. Kalau tidak ada, dunia gampang goyang kita. Kesana kita dibawa harus ikut. Kesana kita dibawa, jangan mau teman-teman. Engkau yang mengarahkan mereka kalau bisa. Engkau yang memberikan pengaruh besar dalam pergaulanmu daripada mereka membawa pengaruh besar untuk engkau hancur. Itu pesannya teman-teman. Kita perlu ketahui bahwa dampak negatifnya dalam pergaulan buruk ini yaitu kita terjerumus dalam perbuatan dosa dan bahkan merusak reputasi kita. Ini penting teman-teman, harus tahu. Dan bahkan pergaulan negatif ini kita dihambat dalam mencapai tujuan. Nah teman-teman, harusnya dari kampung udah ada tujuan, kita dihambat semuanya. Karena apa? Karena nikmat pergaulan yang buruk ini. Jauhkan itu teman-teman. Bahkan pergaulan ini juga dampaknya, pergaulan buruk ini
dampaknya kita menjauhkan diri di hadapan Tuhan. Betapa sedihnya Tuhan melihat kalau kita ini jauh daripadanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayo pulihkan hidup saudara. Mungkin selama ini kita mudah sekali menghargai perasaan orang, mengorbankan perasaan kita kepada Tuhan hanya demi pergaulan yang buruk. Itu perlu diperhatikan teman-teman. Kita lebih menghargai, nggak enak nanti temanku ini, nggak enak sama mereka. Cobalah sekali. Saya mau kasih tahu, kita sedang bodoh dalam hal ini. Kita sedang bodoh menjerumuskan hidup kita. Makanya Tuhan minta hikmat kepada setiap perjalanan hidup kita. Bergaulah dengan orang-orang yang tepat. Bergaulah dengan orang-orang yang dewasa rohani. Bergaulah dengan orang-orang yang suka melayani Tuhan. Walaupun hidupmu tidak melayani Tuhan hari ini, tapi engkau bergaul dengan orang yang melayani Tuhan, saya percaya hidupmu ada dalam arena pelayanan Tuhan. Amin. Walau kau melayani, aku pengen rindulah melayani di depan itu. Aku pengen rindulah pemain musik. Bergaullah dengan orang-orang musik. Pengaruh musik memberi kamu dampak yang baik. Bergaullah dengan orang-orang di mana? Bahkan salah satu komunitas sehat, komsel yang sehat. Bergaullah, tempat pergaulanmu adalah komsel. Bergaullah dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Apakah kita juga ketika dalam pergaulan yang baik ini ada, apakah kita bisa jatuh dalam dosa? Tapi jauh sekali dengan orang-orang dunia yang di luar sana, seperti yang kita lakukan. Jadi bersyukur Bapak Ibu kalau saudara ada dalam pergaulan yang tepat. Kerjakanlah itu, jadilah dampak yang baik, jadilah berkat di sana. Jangan kita membawa kehancuran dalam pergaulan yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu, ini penting juga, pergaulan yang sehat penting sekali. Di dalam kitab Mazmur 119, Mazmur 119:63, firman Tuhan berkata, kita baca bersama-sama 3, 2, 1 ya. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Nah, ini penting pergaulan yang sehat. Jadi ketika kita bersekutu dengan orang-orang yang luar biasa, yang takut akan Tuhan, kita sedang ada dalam perintah Tuhan, meminta dan menerima perintah Tuhan, dan mau melakukan perintah Tuhan. Jadi teman-teman, tidak ada kalanya orang kalau bergaul dia dengan orang yang baik jadi jahat. Ada di sini yang bergaul, di sini dengan orang yang baik jadi jahat? Tidak ada, saya percaya tidak ada. Yesus sudah memberi contoh dan teladan bagi kita. Pergaulan Yesus dengan murid-muridnya sangat luar biasa. Apa dampak hasil yang dia lakukan, Yesus lakukan di situ? Ketika dia melakukan pergaulan dan persahabatan dengan semua orang, bahkan muridnya. Hasilnya muridnya mau memberitakan Injil. Demikian hidup kita. Kita datang bergaul dengan orang yang tepat, dengan orang, semua orang adalah membawa dampak yang lebih besar, bahwa kerajaan Allah sedang kita hadirkan di situ. Karena teman-teman, ketika kita bergaul, karakter kita akan terbawa ke sana. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus melihat hidup kita, kita harus memperhatikan baik-baik. Sadarlah kita ini ketika kita jatuh dalam pergaulan yang tidak benar. Saya tahu kita ini adalah manusia yang bisa saya katakan tidak ada jaminan untuk kita tidak jatuh dalam dosa. Pasti jatuh dalam dosa. Tapi kembalilah kepada Tuhan, bertobatlah kita kepada Tuhan. Makanya bersyukur buat teman-teman yang sampai hari ini ketika dia tetap dalam garis, dalam persekutuan yang benar, tidak jatuh dalam pergaulan yang buruk. Bersyukurlah hidup teman-teman seperti itu. Saya juga bersyukur sekali. Walaupun banyak saat ini, selama ini pernah terjadi, tapi saya tetap teguh. Saya berdiri tetap. Saya tidak mau ikut. Bukan berarti saya benci dengan pergaulan. Saya senang bergaul.
tapi ingat, bijaklah dalam pergaulan. Ya, amin. Ya, jadi teman-teman, inilah perintah bagi setiap kita. Jadi saya percaya lewat pergaulan hidup kita yang baik adalah membawa dampak yang besar, bahwa kita ini punya visi 1 juta jiwa untuk Sumatera dimenangkan. Jadi Bapak Ibu, mari kita beri hati kita, cek hidup kita supaya kita bisa lihat apakah hidup saya sebelumnya adalah orang yang baik. Ketika saya jatuh dalam pergaulan yang tidak benar, minta pengampunan sama Tuhan. Ada kasih karunia, ada anugerah Tuhan. Semua tidak ada yang sempurna, tapi kita harus menuju kesempurnaan Kristus. Karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Jadi itu saja firman Tuhan dan pesan Tuhan yang singkat hari ini. Semoga kita bisa melakukan dengan baik, bisa mengerjakan dengan baik, dan minta kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Itu saja. Pemain musik saya undang ke depan. Semoga firman ini diberkati. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dan diberkati. Baik Bapak Ibu, kita berdoa. Baik Bapak Ibu, saudara yang terkasih, mari kita berdoa dan saya undang Bapak Ibu saudara yang terkasih untuk bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa, kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh bahwa sampai akhir hidup kita ini kita harus tetap menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita sungguh-sungguh berikan hati kita dan berdoa kepada Tuhan dan bahkan menyanyikan pujian ini. Yes. Sampai akhir di hidupku, Haleluya. ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, Haleluya Bapa. ku tetap mengasihimu. Ya, haleluya. Biar kau dapatiku, hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, Yes Tuhan. ku kan tetap menyembahmu, Haleluya. melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Haleluya Yes. Biar kau dapatiku, hamba-Mu yang setia. Haleluya, haleluya Yesus. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami tetap menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau telah mendapati semua kami di tempat ini Tuhan, sebagai hamba-Mu yang setia. Terpujilah nama-Mu Bapa pada siang hari ini Tuhan. Kami menyadari akan hidup kami Tuhan. Kami mau bangkit Tuhan. Ketika kami jatuh dalam dosa, kami mau bangkit ya Tuhan. Amin. Ya Bapa, kami percaya Tuhan, ada anugerah yang Kau berikan bagi kami.
Mungkin hidup kami selama ini Tuhan, kami tidak dapat arah tujuan kami Tuhan. Mungkin selama ini kami melangkah di tempat yang jauh Tuhan. Dan sebelumnya kami adalah orang-orang yang baik Tuhan. Bapa, tegurlah kami ketika kami di mana keberadaan kami salah dalam melakukan sesuatu hal yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami berbuat dosa. Kami kompromi dengan dosa. Ampuni kami Tuhan. Yang selama ini kami baik Tuhan, akhirnya kami berdampak yang buruk karena pergaulan-pergaulan yang tidak benar, pergaulan-pergaulan yang membuat kami habis waktu kami di luar sana, pergaulan-pergaulan yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Mungkin orang tua kami melihat kami sebelumnya orang yang baik, tapi ketika kami datang, kami berubah menjadi yang tidak baik. Ampuni kami Tuhan. Kami sadari akan hidup kami. Kami sadari di mana kami bergaul, kami mau tinggalkan Tuhan. Kalau pergaulan ini tidak membawa kami ke hal yang baik, Tuhan telah Engkau berikan kami pengetahuan, kami tahu mana yang baik, mana yang jahat. Kuatkan dan teguhkan kami. Kami mau tinggalkan hal-hal yang buruk ini Tuhan, yang tidak membawa hal-hal besar, yang tidak membawa kerajaan Tuhan di dalamnya. Kami mau Tuhan berpaling dan bertobat dengan semuanya ini Tuhan. Berkati setiap kami, hati kami, pikiran kami, bahkan segala tindakan kami Tuhan. Ampuni kami. Yes Tuhan, kami mau bangkit. Kami mau menjadi yang lebih baik Tuhan. Kami mau memberitakan Injil firman-Mu. Kami mau dengan pergaulan yang baik memperluas kerajaan Bapa, memperluas kerajaan-Mu Tuhan, memperluas visi Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkati firman-Mu, berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berhenti berbicara Bapa. Biarlah firman ini tetap berkata-kata mengingatkan kami dan meneguhkan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Setiap kita yang sudah dengarkan firman Tuhan dan percaya bersama, saya katakan amin. Shalom. Shalom. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya, sungguh luar biasa firman Tuhan yang boleh memberkati kita siang hari ini. Dan saya percaya semua kita diberkati, amin. Seberapa banyak kita yang diberkati lewat firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita yang besar. Baik Bapak Ibu, saatnya kita membawa persembahan kita bagi Tuhan. Persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Sekali lagi saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala. Kita bawa syukur kita bagi Tuhan, kita bersatu dalam doa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa yang baik. Sungguh kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, yang boleh mengajari, menegur kami Tuhan siang hari ini. Dan kami mau aminkan firman ini. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi tertanam berdiam dalam kehidupan kami. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari urapi semua jemaat-Mu di tempat ini. Ketika pulang dari tempat ini kami membawa pembaruan hidup yang baru. Biarlah hidup kami seturut dengan firman-Mu Tuhan. Mari urapi hamba-Mu Bang Fabius Loli yang sudah menyampaikan firman bagi kami. Tambahkan hikmat pewayan atas hidup hamba-Mu. Lewat hidupnya, pelayanan, pekerjaan apapun yang dilakukan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Saat ini kami memberikan persembahan kami memberikan dengan ucapan syukur, dengan sukacitanya bagi Tuhan. Haleluya, bersama saya kita katakan amin. Mari memberi dengan sukacita bagi Tuhan. Kau satu penuh kasih,
Sama-sama kita bangkit berdiri lagi Tuhan. Katakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. kanan kiri, Kanan kiri ke mari depan, semua bergoyang bagi semua Tuhan. bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Sukacitaku dalam Yesus. Sukacitaku dalam Yesus. Haleluya. Ada satu sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Siapa dia? Yesus namanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Mari kita dengarkan warta sepekan. Kepada hambanya kami persilakan. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Ini bukan khotbah kedua ya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengumuman pada minggu ini tidak ada. Jadi sebelum kita akhiri ibadah kita tutup dalam doa. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih yang pertama kali beribadah di tempat ini, lambaikan tangannya, mari kita sambut Bapak Ibu. Ada yang baru pertama kali? Oke, ada yang datang dari sana, brother. Luar biasa, beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, selamat datang, welcome di Gereja Pelita Yesus Tuhan. Semoga dengan pertemuan ini membawa berkat bagi abang. Dan saya percaya di pertemuan berikutnya, ibadah berikutnya kita bersama-sama melayani tempat ini. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita tutup dan kita akhiri ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan hidup kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa. Dengan segala kerendahan hati, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu Bapa, atas kasih, anugerah penyertaan-Mu hari ini Tuhan. Sampai siang hari ini Tuhan, kami telah diberkati pujian dan kami telah menyelesaikan ibadah kami. Bahkan firman-Mu hari ini meneguhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati firman ini Tuhan. Biarlah tetap firman ini menjadi berkat. Firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan, hikmat, dan juga Tuhan semuanya adalah menjadi makanan rohani kami yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Dan semuanya kami Tuhan, kami serahkan hidup kami. Semuanya jemaat-Mu Tuhan, kami serahkan hidup jemaat-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah penyertaan Tuhan memberkati jemaat-Mu hari ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan yang dalam kerinduan apapun. Bahkan pekerjaan jemaat-Mu ya Tuhan, Kau berkati bisnis, usaha, pelayanan. Dan bahkan dalam program studi yang sedang kuliah, sekolah, Tuhan Kau memberkati mereka. Kau berkati mereka dengan berkat yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, cukupkan dengan segala apa yang mereka butuhkan. Kiranya Tuhan, Engkau adalah Yesus sahabat setia bersama-sama dengan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Bapa, yaitu dari tim pelayan hari ini Tuhan. Mulai dari Asal, sound system, multimedia, kameramen, bahkan praise and worship. Tuhan, semuanya kami yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan, Engkau memberkati dengan berkat berlimpah. Beri kesatuan hati, kesatuan roh dalam melayani Tuhan. Agar hidup kami ini Tuhan, kami pertaruhkan untuk kami tetap setia melayani-Mu ya Tuhan sepanjang hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami mau pulang, kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Berkati perjalanan kami ya Tuhan. Kiranya kami sampaikan kami di tujuan kami dengan selamat.
bertemu dengan keluarga, saudara, sahabat kami di tempat kami masing-masing, yaitu bertemu dengan penuh damai dan sukacita dari Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang membawa firman ini, kami mau terima berkat-Mu ya Bapa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita arahkan hati kita. Kita terima berkat daripada Yesus Kristus. Bapa, di dalam kasih, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengangkat kedua tangan kami penuh iman percaya kepadamu. Kami menerima berkat-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, memberkati segala apa yang kita kerjakan dijadikannya berhasil. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kita, saudara kita, Bapa, Mama kita, semuanya berhubungan darah dengan kita ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan menyinari dan mengarahkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia dan anugerah keselamatan serta penghiburan dari persekutuan dan Roh Kudus. Kiranya berkat ini kita terima hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Setiap kita yang sudah terima berkat ini bersama saya katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Silakan duduk. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.